Dea sangat syok. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya. Dengan terbata dia berkata, "Kau tidak bercanda, kan?" Marvin memasukkan kembali ponselnya. Dia tersenyum hangat dan membalas, "Aku serius dan tidak bohong. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit nanti." Dea menutupi wajahnya dan tidak sanggup berkata apa-apa. Derai air matanya tak berhenti mengalir. Selama berhari-hari dia sabar dan terus berusaha, namun semua upayanya tidak menuai hasil. Namun hari ini ceritanya lain. Dia bertemu seorang pria tampan yang sangat dermawan. Pria itu memberikan dana $100.000 secara cuma-cuma. "Hari ini kau terakhir bekerja di sini, Dea. Nanti akan aku kasih kau modal. Lalu silakan kau membangun usaha kecil." Marvin berani mengambil tindakan seperti itu bukan tanpa alasan. Sebab, dia melihat ketulusan yang ada pada diri Dea. Selain itu, dia tidak tega menyaksikan keterpurukan yang dialami wanita malang ini. Janda anak satu dan sekarang dibelit masalah besar. Jika biaya yang harus dikeluarkan kecil, dirasa masih masuk akal. Dea dihantam takdir yang amat berat. Sekarang, dia mendapatkan keadilan yang selama ini diharapkan. Dea mengangkat wajahnya dan berusaha berbicara dengan jelas. "Marvin, izinkan aku memanggilmu Tuan." "Baiklah, silakan jika itu maumu. Apa pekerjaanmu? Aku yakin Tuan orang yang sangat kaya. $100.000 sangat banyak bagi orang sepertiku. Aku pebisnis. Sebenarnya hari ini aku ada urusan yang cukup penting dengan keluarga Morgan. Tapi, aku rasa aku butuh sedikit hiburan. Aku bisa menilai dari cara berpakaian dan sikap Tuan. Kenapa tadi Tuan tidak menyapa dua orang penting dari keluarga Morgan? Dan kenapa mereka tidak mengenal Tuan?" Marvin tersenyum tipis. "Kau tidak perlu tahu banyak, Dea, dan aku harap kau jangan banyak omong dengan orang-orang di sini, terutama kepada pria kulit hitam di sana itu. Aku tahu kalau dia adalah Wesley Morgan." Dea mengangguk paham. "Baiklah, Tuan Marvin. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Aku ingin menemani Tuan bermain. Apa Tuan ingin ke atas? Aku yakin Tuan pernah datang ke kasino. $1.000 ini untuk bayar semuanya. Jika kurang, bilang. Jika lebih, ambillah." Marvin menyerahkan 10 lembar uang tersebut kepada dia. "Biayanya tidak lebih dari $50, Tuan. Stik yang patah tadi pun murah juga." Marvin membalasnya dengan senyuman. "Cepatlah ke kasir, lalu temani aku ke atas." Dea gelagapan. Berarti dia bakal nerima duit $900 dalam waktu 30 menit. Saking senangnya, dia pun lari tunggang-langgang menuju meja kasir. Setelah itu langsung bergegas menemani Marvin ke lantai atas. Ketika Dea berjalan seperti bebek betina di depan Marvin, semua rekan-rekannya pun cukup tercengang. Di antara semua pria di sini, Marvin yang paling nicis dan keren. Hal itu membuat para pelayan wanita tak bisa menahan rasa cemburunya terhadap Dea. Sebagian mereka merengut malas. Tatapan mata iri itu begitu tajam setajam silet. Jika Dea mengumumkan bahwa barusan dia dapat duit $100.000 plus $900, asli mereka semua bakal ribut dengan penuh makian. Tidak seperti tadi yang dengan wajah haru dipenuhi air mata. Sekarang dengan hilangnya tepung di wajahnya, Dea terlihat cantik natural, kecuali hanya ada lipstik merah terang itu saja. Pipinya yang pure membuatnya makin memukau. Dia membalik badannya dan berkata ramah, "Tuan Marvin, Tuan mau bermain apa? Poker, blackjack, domino, roulette, atau yang lain? Tenang, akan aku temani." Marvin mengitarkan pandangannya. Dilihatnya ada puluhan orang yang sedang menikmati pesta judi di lantai 3 ini. Bir dan asap rokok menjadi candu selain dari wanita. Tempat pelarian bagi para pria yang cukup muak dengan palsunya dunia. Saat ini, bagi mereka, rain judi lebih indah dari pantai dimanapun. Jika disuruh pilih, tentu mereka lebih suka main judi sampai pagi lagi. Marvin mengolas dagu, sementara matanya agak sedikit memicing, karena penasaran sepertinya asik ketika melihat orang lain pada happy. Akhirnya dia pun memutuskan ingin main. Lagi pula, sudah lama dia tidak mencari hiburan. "Aku ingin chip $1 juta," ucap Marvin rak santai. Marvin pun main di meja blind 5.000, 10.000 dan main atau max 200.000 1M.
Dia duduk tegap sembari melirik kiri kanannya. 4 player lainnya pun cukup kaget atas kehadiran pria berkacamata ini. Hei, Bung, ini meja cukup besar. Apa kau tidak takut kalau nanti duitmu bakal habis? Modal kami di atas 5 juta dolar semua. Jika kau punya chip 1.000, silakan cari meja lain. Kau salah meja. Bung, tampangmu lebih cocok main poker online berhadiah pulsa saja. Hahaha, mereka semua tertawa. Marvin berdeham sambil mengawas dealer wanita cantik itu. Silakan dimulai. Si pirang berdiri. Hai, Bung, aku tahu chipmu 1 juta. Kau bisa sekali main kalau begitu. Marvin tersenyum dingin. Peluit belum ditiup. Apa salahnya kita coba dahulu? Si pirang mendengus jengkel. Dia menatap malas dan berkata sinis, Oke, aku pastikan kau tidak lebih dari 15 menit main di sini. Marvin mengedikan bahu dan menaikkan alisnya. Dia tak mengindahkannya. Sebenarnya Marvin salah masuk meja. Meja ini adalah meja khusus. Setelah main di sini, orang tersebut baru berhak main di VIP jika berhasil mengalahkan lawan yang lain. Sementara di VIP uang mereka lebih dari 20 juta dolar. Keempat orang tersebut merupakan pemain lama. Tidak ada orang di kasino ini yang tidak mengenal mereka. Karena sama-sama jago, mereka sulit mengalahkan satu sama lain. Bahkan, mereka dari tadi malam main, sampai saat ini, dari 7 orang. Sekarang tersisa 4 lagi dan terus bertahan. Tidak ada yang berani masuk ke meja ini, kecuali Marvin. Sebab, jika ada orang yang berani masuk, duitnya bakal habis saja. Jadi percuma, meski berulang kali diperingatkan untuk angkat kaki, Marvin tetap tidak beranjak. Game pertama, Marvin mengintip 2 kartu yang baru saja dibagikan oleh dealer parking di tangan. Rise 50.000, Marvin melemparkan chip ke tengah meja. Si kurus memain-mainkan chip dengan jari jemarinya sambil mengawas wajah Marvin. Fold, fold, fold. Sisa si pirang, dia menatap Marvin dan berkata, Aku rela kau bermain di sini, tapi kau harus tambah lagi chipmu sebanyak 4 juta. Boleh? Marvin meminta kepada dia untuk segera ke meja kasir dan mengambilkan chip lagi. Marvin membayarnya dengan sekali gesek. Si pirang mengoles dagu, all-in 4,5 M. Semua orang terpana. Beberapa orang di dekatnya pun sontak berdiri dan ingin menonton langsung. Marvin menghembuskan napas panjang. Saat ini, dia punya chip 5M dan kartu yang dipegangnya sangat bagus. Cukup lama dia berpikir. Si pirang menatap remeh. Mending kau fold, lalu potong tit 1 Tameo, sentaknya terkekeh.